Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Pengabdi Voli. Apa kabar para penggemar voli Indonesia, terutama para penggemar Jakarta Stingbin yang diperkuat oleh Rifanur Mulki dan kawan-kawan? Pasti lagi seneng karena apa? Jakarta Stingbin akhirnya mendapatkan kemenangan pertama di fase Final Four Proliga 2024. Jadi kemarin Jakarta Stingbin mengalahkan Palembang Bang Sumsel Bubble dengan skor 3-1 melalui pertandingan yang sangat panjang, pertandingan yang sangat sengit. Bahkan di set terakhir pertandingannya diakhiri dengan skor 43-8. Ini kalau kita breakdown 43-8 sama aja mereka menjalani 2 set karena apa? 1 set untuk mendapatkan kemenangan itu membutuhkan 25 poin. Nah, 40 dikurangi 25 kan 15-nya ditaruh di set terakhir. Tapi apapun itulah kemenangan 3-1 ini juga membuat Jakarta Stingbin yang diperkuat oleh Rifanur Mulki, Doni Haryono, Farhan Halim, dan juga Dimas Saputra itu akhirnya mendapatkan 3 angka. Yang paling penting lagi adalah kemenangan ini adalah kemenangan pertama yang didapatkan oleh Jakarta Stingbin selama fase Final Four Proliga 2024. Sebelumnya di seri Surabaya mereka selalu menelan 3 kekalahan ketika melawan Palembang Bang Sumsel Bubble, ketika melawan Jakarta Lavani, dan juga ketika melawan Jakarta Bayangkara Presisi. Nah, ini harus diapresiasi karena apa? Setelah mengalami 3 kekalahan beruntun di Surabaya, manajemen akhirnya melakukan perombakan besar di sektor pelatih. Jadi Ryan Masajedi digantikan oleh Andri Widiatmoko yang sebelumnya itu menjabat sebagai asisten pelatih. Jadi di pertandingan di seri Semarang ini di Gor Jatidiri, Andri Widiatmoko itu langsung naik dari asisten pelatih menjadi caretaker atau pelatih utama meskipun statusnya belum tetap. Nah, kemenangan yang didapatkan oleh Jakarta Stingbin oleh Rifanur Mulki dan kawan-kawan ini juga sangat berharga karena apa? Karena itu akan membuat mereka memiliki peluang meskipun sangat kecil sekali untuk melaju ke Grand Final. Karena apa? Karena peluang Jakarta Stingbin untuk melaju ke Grand Final Proliga 2024 yang akan diselenggarakan di Indonesia Arena Jakarta itu akan sangat bergantung kepada hasil yang didapatkan oleh tim lain. Jadi mereka masih akan bergantung dengan hasil yang didapatkan oleh Palembang Bang Sumsel Bubble dan juga Jakarta Bayangkara Presisi serta juga oleh Jakarta Lavani. Nah, tapi apapun itu kita harus mengapresiasi karena apa? Setelah mendapatkan atau setelah melewati rentetan hasil buruk, Jakarta Stingbin akhirnya mau untuk berubah, akhirnya bisa mendapatkan kemenangan. Nah, kemenangan ini adalah kemenangan pertama setelah di seri sebelumnya, di seri Surabaya di Gelora Bung Tomo, mereka selalu mendapatkan 3 kekalahan beruntun. Jadi saat melawan Palembang Bang Sumsel Bubble ini juga menjadi sebuah sejarah tersendiri di Proliga 2024 untuk Jakarta Stingbin. Karena apa? Rifanur Mulki dan kawan-kawan sebelumnya selalu kalah di 3 pertemuan di fase reguler dan juga 1 kali pertemuan di fase Final Four Proliga 2024 di Gor Gelora Bung Tomo. Jadi 2 pertandingan di fase reguler dan 1 pertandingan di Final Four Proliga 2024. Seri pertama kemarin Jakarta Stingbin yang diperkuat oleh atau yang sering disebut sebagai Timnas Indonesia Mini itu selalu dikalahkan oleh Sigit Ardian dan kawan-kawan. Nah, kita akan bedah apa saja faktor yang membuat Jakarta Stingbin akhirnya bisa bangkit. Salah satu yang utama adalah keberanian manajemen untuk mengistirahatkan Ryan Masajedi dan menggantikannya dengan Andri Widiatmoko. Kita tahu pergantian ini mungkin terasa telat atau bahkan mungkin terasa quote and quote kalau kita bicara peluang mungkin bisa dikatakan seharusnya jauh dilakukan sebelumnya. Karena apa? Karena saat ini Jakarta Stingbin itu memang membutuhkan poin yang sangat banyak, harus untuk mendapatkan tiket ke Final Four Proliga 2024. Tapi ya apapun itu kita harus mengakuinya lah. Andri Widiatmoko sendiri itu memang salah satu legenda hidup voli Indonesia. Jadi dia pernah membela timnas Indonesia dan juga dia pernah menjadi legenda hidup di Yuso Jogja. Selain itu dia juga pernah bermain di Jakarta Bank DKI dan juga Palembang Bang Sumsel Bubble. Selain itu dia juga menjadi salah satu legenda hidup di timnas Indonesia. Kita harus mengakui Andri Widiatmoko dulu adalah superstar di voli Indonesia. Saat itu memang Andri Widiatmoko memiliki kemampuan luar biasa, salah satu pemain terbaik atau bahkan juga bisa dikatakan sebagai hitter atau spiker terbaik di Indonesia pada saat itu. Jadi saat itu Indonesia masih memiliki Rodri Mas Paitela, Andri Widiatmoko, Octavian, dan lain-lain. Nah, Andri Widiatmoko ini dulu ketika dia masih di prime-nya itu adalah pemain yang tidak tergantikan di timnas Indonesia. Nah, kita juga harus mengakui bahwa kehadiran Andri Widiatmoko sendiri itu memang memberikan warna baru di Jakarta Stingbin meskipun telat. Jadi kita bisa lihat
ketika pertandingan Jakarta Stinbin melawan Palembang Bam Sumsel Bubble kemarin. Jadi Andri Widiatmoko, keberadaan Andri Widiatmoko di pinggir lapangan itu terlihat bisa memberikan nuansa baru di permainan yang ditunjukkan oleh Rifa Nurmulki dan kawan-kawan. Jadi permainan Jakarta Stinbin kemarin itu terlihat lebih cair, mereka lebih fresh, mereka lebih kompak dibandingkan dengan pertandingan-pertandingan sebelumnya. Nah, ini tentu saja ada peran yang ditunjukkan oleh Andri Widiatmoko sendiri sebagai caretaker, sebagai pelatih pengganti meskipun statusnya hanya sementara di Jakarta Stinbin. Nah, selain itu, keberadaan Andri Widiatmoko juga menimbulkan kesan tersendiri. Kita bisa lihat bahwa dengan statusnya sebagai seorang legenda di timnas Indonesia, dengan statusnya sebagai legenda hidup di voli Indonesia, Andri Widiatmoko ini memang bisa sangat dihargai oleh para pemain. Meskipun ini juga bukan berarti Ryan Masajedi tidak dihargai, tapi Andri Widiatmoko dengan statusnya sebagai legenda hidup itu memang terlihat lebih mendapatkan porsi tersendiri di mata para pemain Jakarta Stinbin ini. Jadi Andri Widiatmoko itu juga terlihat bisa merangkul pemain, dia bisa quote and quote bisa mengemong para pemain di Jakarta Stinbin sendiri. Nah, faktor-faktor tadi yang membuat akhirnya permainan Jakarta Stinbin akhirnya berubah menjadi jauh lebih baik lagi. Kemudian kalau kita bicara tentang prestasi yang sudah didapatkan oleh Andri Widiatmoko, dia itu kan memang legenda hidup timnas Indonesia, legenda hidup voli Indonesia. Dia pernah membawa timnas Indonesia menjadi juara SEA Games pada tahun 2007 dan juga 2009. Selain itu, dia juga menjadi best spiker di Asian Championship 2009. Ini adalah catatan-catatan yang menjadi atribut tersendiri bagi Andri Widiatmoko untuk bisa merangkul para pemain Jakarta Stinbin atau tim-tim lain yang pernah dibelanya. Karena sebenarnya Andri Widiatmoko itu tidak hanya kali ini saja menjadi asisten pelatih di sebuah tim yang berlaga di Proliga. Sebelumnya dia juga pernah di Jakarta Pertamina Energi dan juga di Palembang Bam Sumsel Bubble. Nah, meskipun pergantian dari Ryan Masajedi ke Andri Widiatmoko ini terbilang telat, tapi kita tetap harus memberikan apresiasi karena apa? Akhirnya para penggemar Stinbin itu bisa melihat tim kesayangannya, tim kesukaannya bisa bangkit. Nah, keberadaan Andri Widiatmoko di posisi caretaker itu juga diakui oleh Farhan Halim bisa memberikan atau bisa menaikkan kepercayaan diri para pemain. Jadi setelah pertandingan, Farhan Halim itu diwawancara, nah dia mengatakan bahwa kepercayaan diri para pemain Jakarta Stinbin seperti dirinya Dimas Saputra dan juga Rifa Nurmulki itu akhirnya naik lagi dan mereka menemukan rasa kepercayaan dirinya setelah di pertandingan-pertandingan sebelumnya selalu kalah secara beruntun. Nah, selain itu kalau kita bicara tadi bahwa permainan Jakarta Stinbin jauh lebih cair di tangan Andri Widiatmoko. Salah satunya adalah kalau kita bisa bedah satu persatu. Jadi kita bisa melihat bahwa ada taktik khusus, ada strategi khusus yang dilakukan oleh Andri Widiatmoko. Salah satunya adalah dengan memainkan Dimas Saputra. Dimas Saputra kemarin ketika melawan Palembang Bam Sumsel Bubble, permainannya luar biasa. Salah satunya di defense. Bahkan kunci kemenangan di set terakhir itu adalah dari defense Dimas Saputra. Saat itu pemain Palembang Bam Sumsel Bubble melakukan spike dan diterima dengan baik oleh Dimas Saputra, dan itu menjadi serangan balik untuk Jakarta Stinbin untuk menggempur pertahanan dari Palembang Bam Sumsel Bubble dan akhirnya mendapatkan poin kemenangan. Nah, Dimas sendiri itu kemarin itu dipuji luar biasa permainannya, meskipun dia hanya mendapatkan 4 poin saja, tapi defense dia sangat bagus. Jadi pemain itu kan tidak hanya dipuji karena dia mendapatkan poin banyak, tapi bagaimana kontribusi dia terhadap permainan tim sendiri. Jadi tidak hanya ketika attack tapi juga defense. Nah, Dimas Saputra bisa menunjukkan bahwa dia tidak hanya berperan terhadap attack, karena kalau kita bicara attack dia hanya mendapatkan 4 poin saja, tapi defense dia luar biasa ketika Jakarta Stinbin itu mengalahkan Palembang Bam Sumsel Bubble kemarin di Gor Jatidiri Semarang. Nah, terlepas dari defense yang bagus, kita juga harus mengakui bahwa kalau kita bicara secara statistik, Jakarta Stinbin kemarin itu memang lebih unggul dibandingkan Palembang Bam Sumsel Bubble. Jadi secara attack Jakarta Stinbin itu melakukan 76 attack, sementara Palembang Bam Sumsel Bubble itu melakukan 71 attack. Kemudian dari sisi blok Jakarta Stinbin kalah. Jadi Jakarta Stinbin hanya mendapatkan 7 poin dari blok, sedangkan Palembang Bam Sumsel Bubble itu bisa mendapatkan 10 poin dari blok. Nah, tapi Jakarta Stinbin yang diperkuat oleh Rifa Nurmulki dan kawan-kawan itu bisa mendapatkan 6 poin dari serve, sedangkan Palembang Bam Sumsel Bubble itu hanya mendapatkan 1 poin. Ini angka yang sangat sumblang. Karena apa? Karena sepanjang pertandingan
Rifanur Mulki dan teman-temannya di Jakarta Stimpin itu bisa mendapatkan 6 poin, sedangkan Palembang Pam Sulsel Babel itu hanya 1 poin. Perbedaan-perbedaan ini yang akhirnya menjadi penentu sebuah tim untuk mendapatkan kemenangan. Nah, selain itu kalau kita bicara error, kedua tim hampir sama lah. Jakarta Stimpin itu melakukan 23 error yang dikonversi menjadi poin untuk Palembang Pam Sulsel Babel, sedangkan Palembang Pam Sulsel Babel itu melakukan 22 poin, melakukan 22 error yang dikonversi menjadi poin untuk Jakarta Stimpin. Nah, kalau menurut kalian bagaimana dengan pergantian di sisi pelatih, terutama kita bicara pelatih yang dilakukan oleh Jakarta Stimpin dengan mengistirahatkan Ryan Masajedi dan menggantikannya dengan menaikkan Andri Widiatmoko ke posisi caretaker? Tulis di kolom komentar, kita akan lihat bagaimana hasil racikan yang dilakukan oleh Andri Widiatmoko, karena pertandingan setelah ini Jakarta Stimpin akan menghadapi Jakarta Lavani dan juga akan menghadapi Jakarta Bayangkara Presisi. Kita akan lihat apakah racikan-racikannya masih akan ampuh atau sebaliknya ternyata Jakarta Stimpin juga akan mengalami kekalahan atau mendapatkan hasil yang buruk ketika menghadapi Jakarta Bayangkara Presisi dan juga Jakarta Lavani di dua pertandingan terakhir di Final Four Pro Liga 2024 di Gor Jatidiri Semarang. Semoga voli Indonesia semakin jaya, semoga timnas Indonesia bisa mendapatkan prestasi tidak hanya di level Asia Tenggara, tapi juga di level Asia dan juga di level dunia. Terima kasih, sampai jumpa.